Kebangkitan masyarakat sipil. Kurang dari 1 bulan menjelang pemilu 2024, bermunculan kelompok masyarakat untuk mengawal pemilu. Peristiwa ini menggembirakan. Sejumlah individu yang menamakan diri Gerakan Nurani Bangsa menjelma menjadi kekuatan moral bangsa dan terus menyerukan hadirnya pemilu bermartabat. GNB merasa resah dan gelisah dengan situasi politik negeri. GNB bersafari menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan sejumlah pemimpin redaksi media massa. GNB juga berniat bertemu dengan Presiden Jokowi. GNB sebagai kekuatan moral hadir di tengah mandulnya organisasi kemasyarakatan dan dunia kampus yang memilih diam atau sibuk dengan urusan internal organisasi daripada terlibat aktif mengawal negeri. Partai politik tidak bisa diharapkan lagi karena terlibat dalam persaingan politik. Pada sisi lain, ada gejala penyelenggara dan pengawas pemilu bekerja terlalu normatif dan minimal, sehingga kinerja mereka tak sesuai dengan harapan. Organ kekuasaan bisa ditafsirkan publik sebagai ketidaknetralan dalam pemilu. GNB diinisiasi sejumlah individu yang resah dan gelisah dengan kondisi negeri, seperti Nyonya Sinta Nuriyah, Alisa Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Gomar Gultom, Karlina Supeli, Eri Riana, Harja Pamekas, Omi Komaria Majid, dan Komarudin Hidayat. GNB sebagai kekuatan moral baru terpusat di Jakarta. Perlu perluasan jaringan ke berbagai daerah. GNB perlu membangun aliansi dengan gerakan masyarakat sipil yang juga melakukan pemantauan pemilu, khususnya penghitungan suara. Kelompok masyarakat sipil ini perlu melakukan konsolidasi untuk memitigasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Pengalaman sejarah dari pemilu ke pemilu telah memberikan contoh potensi peluang pelanggaran atau kecurangan pemilu. Sebut saja hak untuk memilih. Dari pemilu ke pemilu selalu ada keluhan soal dikalahkannya hak memilih dengan urusan administrasi. Kepastian mengenai ketersediaan surat suara di TPS serta ketersediaan saksi di TPS untuk mengawal penghitungan suara dan melakukan tabulasi penghitungan suara. Pada pemilu sebelumnya, inisiasi kawal pemilu melalui penghitungan suara lewat parallel vote tabulation bisa menjadi pembanding rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU. Potensi kecurangan penggunaan alat negara, ASN, Polri, TNI, pejabat kepala daerah harus dikontrol agar peluang memanfaatkan kekuasaan untuk mendukung salah satu pasangan calon bisa diminimalisasi. Gejala penyalahgunaan kekuatan untuk memberikan dukungan pada paslon ada dan nyata. Kita berharap Presiden Jokowi bisa mengantarkan bangsa melakukan transisi kekuasaan melalui pemilu yang bermartabat. Harapan itu ada di pundak Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kendati putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi kontestan sebagai calon wapres. Momen pemilu menjadi ujian integritas Presiden.